Hakikatnya, sebesar apapun pengorbanan kita, sebanyak apapun amalan kita, sehebat apapun usaha kita, sebenarnya dibanding apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, itu bukanlah satu pengorbanan. Maka dikatakan dalam satu makalah, man arafa ma talaba hana alaihi ma badala. Siapa yang tahu apa yang dia cari, maka dia akan menjadi ringan untuk mengorbankan apa yang harus dia korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tanamkan di dalam hati kita, kita ulang-ulang dalam pembicaraan kita pikirkan selalu di dalam pikiran kita bahwa kita ini di dunia bukanlah untuk selama-lamanya. Kita di dunia hanya sementara saja, hanya dalam waktu yang sebentar saja. Tetapi waktu yang sangat sebentar ini akan menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya. Maka dalam satu hadis dikatakan, ada seorang ahli neraka yang dulu ketika hidup di dunia dia dalam keadaan mendapatkan penuh kenikmatan. Dia seorang kaya raya, tampan mempesona, menjadi seorang raja. Kekuasaannya menyeluruh ke seluruh dunia. Tetapi dia tidak mengamalkan agama, tidak kenal dengan Tuhannya. Sehingga ketika di akhirat sana dia menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Maka orang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka satu celupan saja. Keluarkan lagi. Kemudian ditanya, wahai fulan, pernahkah kamu merasakan kenikmatan selama di dunia? Maka orang tadi mengatakan, tidak pernah wahai Tuhanku. Jadi semua kenikmatan-kenikmatan, semua kesenangan-kesenangan yang tidak dilandasi oleh ketaatan kepada Allah, maka kesenangan itu berlalu begitu saja. Bahkan ketika di akhirat hanya akan menjadi penyesalan bagi kita. Hidup 60 tahun, kalau full senang semua, akan hilang kalau masuk neraka 1 detik. Itu kalau masuk nerakanya 1 detik. Kalau masuk nerakanya selama-lama sudah enggak ingat lagi. Maka dikatakan orang-orang ahli neraka pada berdebat di sana. Idh yatakhafatuna bainahum
illa bistum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yakuluna idh yakulu amthaluhum tariqah illa bistum illa yawma. Jadi orang-orang di akhirat pada berdebat. Dulu kita itu di dunia sebentar saja. Ada yang bilang itu 10 hari saja rasanya itu kayak di dunia itu. Bahkan ada yang mengatakan bukan 10 hari, 1 hari saja. Bahkan dalam ayat lain, ya sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Mereka seakan-akan ketika sudah sampai di akhirat itu, ketika di dunia rasanya kayak 1 jam saja. Atau kayak sesaat saja yang digunakan untuk kenalan, terus sudah berangkat ke akhirat. Tentu sudah terbukti hadirin yang mulia. Sekarang kita lihat, kemarin seakan-akan Ramadan itu masih panjang sekali. Tiba-tiba tinggal 5 hari lagi sudah selesai Ramadannya. Nah, umur kita itu juga kayak masih panjang. Tinggal beberapa detik sudah berangkat ke akhirat. Bahkan tanpa terasa, kalau kita hitung tiba-tiba umur kita sudah 50 tahun, umur kita sudah 60 tahun, umur kita sudah 70 tahun. Tanpa terasa, seakan-akan kayak baru kemarin saja beli permen di warung sebelah rumah. Sekarang sudah gendong cucunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang di dunia hidupnya penuh dengan derita. Kesusahan dan kepayahan selalu menimpa dirinya. Berbagai macam musibah mengenainya tanpa terlewat satu pun yang tidak kena kepada dia. Tetapi semua musibah itu dia dapatkan dalam ketaatan kepada Tuhannya. Dia dapatkan dalam keadaan mengamalkan agama. Maka akhirnya ketika sampai di akhirat, dia pun menjadi penghuni surga untuk selama-lamanya. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada hamba-hambanya orang yang begitu susah tadi, orang yang begitu menderita tadi ketika di dunia, tapi penderitaannya dalam taat kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga 1 detik saja, terus dikeluarkan lagi. Kemudian ditanya, wahai hambaku, pernah gak kamu merasakan kesusahan ketika di dunia? Maka dia menjawab, ya Allah, saya tidak pernah susah ketika di dunia. Capek-capeknya kita keluar, ngantuknya dengarkan band subuh. Yang ngantuknya itu bukan ngantuk, diniati ngantuk. Baru duduk, langsung nunduk, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Capek-capeknya keluar, sedekah kita, naik gunung, turun gunung, naik pesawat, turun dari pesawat, tuh kayak capek itu. Tapi begitu masuk surga itu hilang semua capeknya. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan contoh kepada kita. Suatu hari beliau datang ke suatu tempat mengajarkan agama di situ. Mengajarkan agama mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Dari pagi sampai sore full ngaji terus. Kalau kita itu Masya Allah baru 10 menit kadang-kadang sudah kayak 10 jam. Dari pagi sampai sore ngaji lama itu. Maka setelah sore begitu beliau sudah lelah sekali. Maka beliau bersenandung, ma dharra man kana fil firdausi maskanuhu ma massahu qablu bin bu'sin wa iktari tarahu yamsi fin nasi khaifan wajilan ilal masajidi haunan baina atmari. Setelah capek dihibur dirinya, hai diriku tenang, gak apa-apa capek, asalkan masuk surga capek itu gak masalah. Maka kita latih, kita itu menghibur diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri. Karena kalau orang lain yang menyemangati, nanti kadang-kadang kita itu marah. Kamu nyuruh-nyuruh saya semangat, kamunya sendiri biasa-biasa aja. Kamu gak merasakan apa yang saya rasakan.
Jangan sok-sok nyuruh sabar, jangan sok-sok nyuruh berkorban. Pengorbanan saya sudah banyak ini. Maka kita ingat-ingat, kita hibur diri kita sendiri, kita semangati diri kita sendiri. Akhirnya kalau kita bisa menyemangati diri kita sendiri, bisa mengontrol diri kita sendiri, maka kepuasan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya sebesar apapun pengorbanan kita, sebanyak apapun amalan kita, sehebat apapun usaha kita, sebenarnya dibanding apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, itu bukanlah satu pengorbanan. Maka dikatakan dalam satu makalah, man arafa ma talaba hana alaihi ma badala. Siapa yang tahu apa yang dia cari, maka dia akan menjadi ringan untuk mengorbankan apa yang harus dia korbankan. Kayak orang mau nyalon jadi lurah, maka 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ringan. Bagi sembako 1 desa pun ringan. Kenapa kamu kok bagi sembako habis uang banyak itu? Oh, ini mau jadi lurah ini. 3 miliar masih murah ini. Nanti kalau mau jadi bupati 30 miliar masih murah. Mau jadi gubernur 300 miliar masih murah. Mau jadi presiden triliunan itu masih murah. Jadi presiden kok 3.000, modal apa itu? Nah, lagi kita ini mau nyari surga modalnya 500 perak. Itu pun dicari yang paling jelek. Masya Allah, sebenarnya berat ya, terus gak apa-apa lah, dikit-dikit lah. Kalau untuk akhirat itu dikit-dikit itu pun dihitung-hitung. Tapi kalau untuk dunia banyak gak pernah dihitung. Hingga digambarkan oleh para ulama, ada orang sedang bangun masjid, digalangkan dana untuk amal. Silahkan siapa yang mau korban 50.000. Besoknya lagi, siapa yang mau korban? Marah, kemarin sudah 50.000 kok masih ditarik lagi. Tapi kalau bangun rumah 50 juta itu nggak ada rasanya. 500 juta pun lewat, bahkan pagar pun 500 juta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah man arafa ma badala, man arafa ma talaba, hada alaihi ma badala. Siapa yang tahu apa yang dia incar, siapa yang tahu apa yang dia cita-citakan, maka akan ringan saja mengeluarkan semua kemampuan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat-ingat lagi, yang kita cari adalah kebahagiaan yang sebenarnya, yang kita cari adalah kesuksesan yang sebenarnya, yang kita cari adalah kemuliaan yang selama-lamanya, jadi raja untuk selama-lamanya. Yang kita cari adalah surga Allah, yang kita cari adalah ridha Allah, maka sudah selayaknya kita menghabiskan semua umur kita untuk mendapatkan ini semua. Insyaallah semuanya hadirin. Maka 4 bulan ini masih kurang 4 bulan itu. Apalagi 40 hari daftari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita cari. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah, dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ingatlah, dagangan Allah itu adalah surga. Atau kama ja'a fil hadis. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita sudah begitu banyak yang berlalu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, manusia memang umurnya 60 tahun, 70 tahun. Tapi tidak semua dari 60 tahun, 70 tahun itu digunakan oleh manusia untuk amal. Sehari-hari rata-rata manusia mereka bekerja 8 jam. 8 jam itu sudah sepertiga dari 24 jam, sudah sepertiganya. Maka artinya dia sudah menggunakan sepertiga hidupnya untuk kerja 20 tahun. Kemudian dia tidur kebanyakan sehari-hari 8 jam. Belum bonus tidur waktu taklim. Tidur waktu bayan, tidur waktu apa lagi. Itu 8 jam itu tidur utamanya manusia. Maka sepertiga lagi hidup kita sudah habis untuk tidur.
Dikurangi lagi 15 tahun sebelum akil balik. Berarti sudah hampir sepertiga lagi hilang. Dari 60 tahun, 20 tahun tidur, 20 tahun kerja, 15 tahun belum dihitung amalnya. Cuma 5 tahun saja yang untuk amal kalau dihitung. Itu pun 5 tahunnya kecampuran ghaflah, kecampuran gak ikhlas, kecampuran menggerutu, kecampuran sambat, mengeluh. Masya Allah. Terus begini pengen jadi ahli surga itu jalurnya jalur mana kira-kira? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Orang-orang yang seperti kita pun masih dipilih oleh Allah jadi orang-orang yang beriman, dipilih jadi Allah, jadi umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Allah bisa salat, dipilih oleh Allah untuk bisa zikir, dipilih oleh Allah bisa berjuang. Maka semua kemampuan yang diberikan oleh Allah kita syukuri semua. Saddidu wa qaribu. Tapi orang itu tidak boleh pancet. Orang itu harus ada usaha meningkat. Orang harus ada usaha meningkat. Karena urusan dunia kita juga tidak mau pancet. Maka urusan surga juga jangan mau pancet. Pancet itu apa? Ya jalan di tempat. Jalan di tempat tuh walaupun jalan 1 jam ya nggak pindah tempat. Ya namanya jalan di tempat. Nah makanya kita juga begitu. Jangan sampai tahajud kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama saja. Wirid kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama saja. Doa kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama saja. Rasa hati kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama saja. Kita ini makin dekat ke akhirat, maka makin dekat ke akhirat harus makin semangat. Insyaallah semangat hadirin. Bukan dibalik. Saya ini sudah tua Pak, waktunya istirahat. Oh bukan. Tua itu justru waktunya nambahi kegiatan. Karena catatan amal kita hampir ditutup. Kalau sekarang kebanyakan istirahat, nanti dikubur gak bisa istirahat. Diyebuki sama malaikat gak bisa istirahat. Tapi kalau sekarang ini kita ini menghilangkan istirahat kita, pikiran istirahat itu dihilangkan, pikiran mau libur dihilangkan, adanya berjuang, doa, ibadah, terus usaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala 24 jam dalam makan kita, dalam minum kita, dalam akhlak kita, dalam pergaulan kita, dalam diam kita, dalam bicara kita, maka akhirnya kita akan meningkat terus. Kalau umpamanya jumlahnya nggak bisa meningkat, maka bagaimana kualitasnya kita tingkatkan. Kalau rokaatnya kemarin 4, sekarang 4, boleh saja. Tapi 4 rokaat yang sekarang beda dengan yang kemarin. Yang kemarin banyak ghaflahnya, sekarang banyak ingatnya. Besok kalaupun 4 rokaat juga, 4 rokaat nggak ingat apa-apa kecuali ingat kepada Allah saja. Tahun kemarin 40 hari, sekarang juga 40 hari, boleh saja. Tahun kemarin 40 hari bawa HP, sekarang 40 hari tanpa HP. Kemarin khidmat markasnya 10 hari, sekarang 10 hari, boleh saja. Kemarin ada bolosnya, sekarang full nggak bolos-bolos. Kemarin sudah nggak bolos, ya, tapi tinggal di dapur terus nggak pernah keluar. Nah, ini sama saja jadinya. Maka ditingkatkan, semua harus meningkat. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Jadikanlah hidup kita ini tambah hari selalu ada peningkatan. Peningkatan dalam ketakwaan, peningkatan dalam amalan, peningkatan dalam wiritan, peningkatan dalam perjuangan, semua peningkatan. Peningkatan dalam ilmu agamanya, semua ditingkatkan. Maka akhirnya kita jadi orang yang beruntung. Jadilah seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Yang mana ketika beliau mau wafat, beliau malah baca Quran terus. Maka murid-muridnya mengatakan, Syekh sudah cukup Syekh, sudah mau mati kok masih baca Quran terus. Maka beliau mengatakan, justru mau mati ini, catatan amal saya mau ditutup. Ini waktunya saya baca Quran terus menerus. Maka salah seorang ulama pada zaman dahulu, beliau begitu sungguh-sungguh dalam amal. Sehingga kalau dikatakan besok kiamat,
beliau sudah tidak bisa menambah jumlah amalnya lagi karena semuanya sudah mentok semua. Sholatnya sudah sampai subuh, siangnya sudah puasa, wiritannya 24 jam, akhirnya sudah gak bisa ditingkatkan lagi. Coba kalau kita dikatakan besok kiamat Pak, atau besok berangkat ke akhirat, alangkah banyaknya yang perlu kita tambal. Qadaan sholat belum selesai, wiritannya bolong terus, baru megang 10 tasbihnya jatuh, keluarnya masih nisab, kadang-kadang keluar 3 hari, libur 3 tahun. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan waktunya kita taubat. Maka bagaimana kita niatkan di antara taubat kita memperjuangkan agama. Insyaallah semuanya hadirin. Maka yang niat keluar silakan ke selatan, Pak. Mari. Yang niat silakan tambah masa, sisa masa. Bismillah, 40 hari 4 bulan silakan. Silakan Pak, bismillah. Mari. Semua jamaah datang silakan ke selatan, Pak. Mari.